Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di episode pertama seri PHP 7. Pada episode ini, sebelum kita melakukan pengkodean menggunakan PHP, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan yang namanya PHP. PHP adalah bahasa pemrograman yang paling populer saat ini untuk membuat halaman website menjadi lebih dinamis. PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor, diluncurkan pada tahun 1994. Pada dasarnya PHP adalah bahasa pemrograman backend atau server side. Itulah kenapa PHP mampu membuat website atau aplikasi yang dibangun menggunakan PHP ini lebih dinamis. PHP akan bekerja dengan bahasa pemrograman lain seperti HTML, kemudian CSS, dan JavaScript. PHP 7 juga berhubungan erat dengan yang namanya database atau tempat penyimpanan data. PHP digunakan untuk proses input data yang dilakukan oleh user. Selanjutnya, data akan dimasukkan ke dalam database untuk disimpan. PHP juga berhubungan dengan server yang nantinya data dari database itu dikeluarkan saat user mengaksesnya. Kode PHP akan diubah menjadi HTML sehingga tampilan website terlihat lebih menarik. Dengan PHP ini kita bisa membuat sistem login, sehingga user bisa melakukan sesuatu di website kita. Sebelum user bisa login, kita juga bisa membuat sistem register atau untuk melakukan pendaftaran terhadap user yang bisa login. Di PHP ini kita bisa membuat cookie, session, dan banyak hal yang luar biasa yang bisa kita lakukan menggunakan PHP. Di seri-seri berikutnya, masih pada episode ini, kita akan melakukan pengaturan koneksi ke database di localhost. PHP ini bukan bahasa pemrograman yang eksklusif karena bisa dipelajari di mana saja. Bahkan untuk orang awam sekalipun bisa mempelajarinya. PHP dikenal dengan program yang cukup ringkas dalam proses pengembangannya. PHP adalah bahasa pemrograman yang jenisnya adalah open source. Artinya siapa saja bisa menggunakan bahasa ini untuk membuat aplikasi atau website. Pengembang utama dari PHP ini tidak akan meminta semacam royalti kepada kita atau biaya lain kalau kita menggunakan program ini. Komunitas yang dimiliki oleh PHP juga cukup besar. Nah, tidak hanya yang ada di dalam negeri saja, komunitas di luar negeri justru lebih banyak daripada di dalam negeri kita. Dari komunitas ini kita bisa belajar lebih banyak tentang hal-hal yang ada di dalam PHP dan beberapa hal penting yang ada di dalamnya. PHP dipakai di banyak website dan pembuatan aplikasi, sehingga berefek pada proyek yang berhubungan dengan PHP ini jumlahnya lebih banyak. Kita bisa menggunakan skill PHP ini untuk mencari pekerjaan utama atau sebagai pekerjaan sampingan. Jika nanti teman-teman di awal-awal mempelajari PHP ini sedikit memusingkan, itu adalah hal yang wajar ya, karena setiap orang akan memiliki awal sebelum benar-benar memahaminya dengan baik. Seiring dengan berjalannya waktu, ketika kita sudah memahaminya, semuanya akan menjadi lebih mudah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk pengenalan kita dengan PHP. Kita akan ketemu di seri berikutnya, masih di episode PHP 7. Sekiranya video ini bermanfaat, silahkan teman-teman tinggalkan like pada video ini sebagai tanda bahwa teman-teman mengikuti materi ini. Bagi teman-teman yang baru saja ada di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Supridev. Sampai ketemu di seri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.